Shalom semuanya, senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pase. Dan lebih bersyukur lagi karena pada malam hari ini kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab di kitab yang baru, yakni kitab 1 Tesalonika. Kita sudah selesaikan Injil Matius di 2 hari kemarin, dan saya percaya kita semua sudah diberkati sepanjang tadarusan Alkitab Injil Matius itu. Dan kita akan masuk di kitab Tesalonika. Kitab yang menjadi menarik karena di ayat-ayat dalam surat 1 dan 2 Tesalonika ini, Paulus menuangkan pemahamannya tentang topik-topik yang berkaitan tentang akhir zaman. Ada rapture di situ, pengangkatan, juga ada kebangkitan orang mati di situ. Sesuatu yang kalau kita memperhatikan tulisan-tulisan Paulus lainnya di kitab-kitab lainnya, tidak terlalu ditekankan oleh Paulus. Ini menjadi pemahaman kita bahwa jemaat Tesalonika ini jemaat yang memang sangat menggumuli soal dunia nanti, ya, atau akhir zaman, atau kebangkitan orang mati, sehingga pergumulan-pergumulan yang mungkin di gereja lain belum menjadi isu utama, sudah menjadi hal yang dipertanyakan. Dan mungkin saja penatua yang melayani di jemaat ini, mungkin pendeta-pendeta pengkhotbah yang melayani di jemaat Tesalonika, pada momen itu kurang mendalami tentang atau belum mendapatkan hikmat soal pengajaran tentang akhir zaman ini, sehingga akhirnya pergumulan mereka tanyakan kepada mentor mereka, Rasul Paulus, yang beberapa waktu yang lalu pernah mengunjungi tempat ini, memberkati tempat ini, bahkan menjadi pionir sehingga akhirnya ada jemaat Kristen di kota Tesalonika ini. Jadi mereka berkorespondensi. Apa yang ditanyakan oleh jemaat ini dipertanyakan lewat surat kepada Paulus, dan kemudian Paulus menuliskan surat pengembalaannya dan menjawab apa yang dipertanyakan oleh jemaat Tesalonika. Dan surat Tesalonika ini akhirnya masuk dalam kanon perjanjian baru karena pastinya apa yang dibagikan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika ini ternyata mungkin sudah digandakan. Surat Paulus kepada jemaat Tesalonika, jawaban-jawaban Paulus tentang pergumulan akhir zaman, kebangkitan orang mati yang ditujukan awalnya kepada jemaat Tesalonika ini sudah di copy paste atau digandakan kepada dan dikirimkan kepada gereja-gereja di kota-kota lain. Sehingga ketika mau pengkanonan perjanjian baru, didapati informasi yang valid, objektif, bahwa surat ini memang sudah diajarkan di banyak tempat, di kota-kota di mana ada orang Kristen berkomunitas selain di luar kota Tesalonika. Saya yakin suratnya Paulus banyak juga Bapak Ibu yang tidak masuk kanon. Mungkin surat itu hanya ditujukan spesifik kepada seseorang, kepada misalnya juga sebuah kota, tapi surat itu tidak digandakan. Jadi hanya diterima saja oleh yang bersangkutan dan tidak dibagikan kepada banyak orang, sehingga ketika pengkanonan meskipun itu ditemukan ya pertinggalnya atau surat Paulus aslinya, tapi karena tidak diakui oleh gereja yang ada saat itu, tidak pernah didengarkan, tidak pernah diajarkan, tidak pernah di-sharingkan oleh gereja-gereja yang ada di zaman itu, sehingga akhirnya tidak masuk kanon. Karena salah satu ukuran sebuah kitab itu masuk ke kanon, selain dipertanyakan siapa yang menulis, kemudian hubungannya tidak bertentangan dengan kitab-kitab lainnya, dan juga kitab ini sudah diakui secara pengajaran, secara wibawa oleh banyak gereja, bukan cuma satu gereja. Namanya memang Jemaat Tesalonika atau Kitab Tesalonika. Tapi ketika pengkanonan, Kitab Tesalonika ini yang memang ditujukan awalnya oleh Paulus kepada Jemaat Tesalonika sudah dimiliki oleh gereja-gereja di kota-kota lain. Dan untuk itu kita mau dalami supaya Bapak Ibu punya pemahaman angle tentang ya dunia masa depan, akhir zaman, dan juga kebangkitan orang mati dari perspektif Rasul yang namanya Paulus ini. Kalau ngomongin Rasul Paulus itu dibenci sama orang yang bukan Kristen.
Tapi kita yang orang Kristen malah bersyukur ya, Paulus ini dengan kecerdasannya secara teologi ya, karena dia adalah murid Gamaliel, orang Farisi yang sangat khatam Perjanjian Lama, itu ketika mendapatkan Roh Kudus ya, Roh Kudus itu bekerja sama dengan kecerdasannya Paulus sehingga tulisan-tulisannya itu menjadi tajam. Sehingga apa yang dijelaskan di Perjanjian Lama yang masih abu-abu oleh hikmat Tuhan yang Tuhan taruhkan ke Paulus menjadi jelas. Yuk sama-sama kita dalami, dan sebelum kita dalami, kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, di Jumat malam ini kami masuk dalam tadarusan Alkitab, kitab yang baru yakni kitab Tesalonika. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sehingga Matius, kitab terakhir yang kami baca, sudah kami selesaikan di 2 hari yang lalu. Dan saat ini mohon kembali hikmat-Mu sehingga ayat-ayat dalam 1 Tesalonika pasal pertama, pasal kedua, dan seterusnya yang nanti kami baca menjadi terang di mata hati kami, di pikiran kami, sehingga kami semakin mengerti tentang kebenaran-Mu Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan belajar apa kata Paulus yang dituliskannya kepada jemaat di kota Tesalonika. Besar perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, ada bantuan kitab 1 Tesalonika. Jadi kita akan coba membacanya pasal pertama sampai dari ayat pertama tentunya sampai ayat yang terakhir di pasal pertama ini. Kita baca saudara ya. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika, yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Di ayat 1 ini jelas bahwa ketika Paulus menuliskan surat ini, dia ditemani oleh Silwanus dan Timotius. Berarti dia tidak sendirian. Dia ditemani oleh 2 orang rekan sekerjanya ini, yang bisa dikatakan teman perjalanan misinya, dan juga Timotius diakuinya sebagai anak yang sah yang dia dapatkan dari Tuhan. Ya, kita lihat apa yang Paulus mau katakan di pasal pertama ini. Perikopnya, salam buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ayat 4, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan sesuatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Haleluya. Jadi kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ini adalah salam pembuka kepada Paulus, dari Paulus kepada jemaat Tesalonika, menceritakan awal bagaimana ia mengenal dan jemaat ini mengenal dia. Dan kalau kita baca dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10 tadi, terbersit kesan Paulus yang positif kepada jemaat ini, bahwa jemaat Tesalonika ini benar-benar menuruti dia, menuruti perkataannya, pengajarannya, dan juga menuruti perkataan dan pengajaran Tuhan. Ya.
Jadi dalam situasi yang mereka dalam situasi kondisi yang berat begitu ya, kalau kita baca di ayat 6, mereka terus menerima firman dengan sukacita dan berusaha untuk menjadi teladan sebagai pelaku firman. Sehingga apa yang dikerjakan jemaat Kristen di Tesalonika ini menjadi teladan, menjadi contoh dari semua orang-orang Kristen yang tersebar di wilayah Makedonia dan Akaya. Alkitab katakan di ayat 7 tadi. Makedonia, Akaya ini wilayah provinsi yang besar. Ini ada di wilayah Turki hari ini, saudara ya. Dulu merupakan wilayah Yunani, karena Makedonia itu merupakan kampung halamannya dari Alexander Agung, ya saudara ya. Dan wilayah Yunani ya, yang dulunya kampung halamannya Alexander Agung ini, Makedonia, Akaya ini, sudah ada orang Kristen di sana di zamannya Paulus di sekitar tahun 50-an, tahun 60-an Masehi ya. Kurang lebih gereja sudah berusia 20-30 tahun. Itu kekristenan sudah jauh ya, tersebar, bukan cuma ada di Yerusalem dan sekitarnya, tanah Israel, tapi sampai ke wilayah Eropa, di wilayah Yunani sekarang ini, saudara. Dan Tesalonika ada di wilayah itu ya. Jadi kita memahami bahwa kekristenan sudah berkembang luar biasa, dan apa yang dipertontonkan, pertunjukan iman atau kesaksian iman atau perbuatan iman yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Tesalonika itu sudah jadi contoh, jadi patron, jadi kekaguman, jadi tolak ukur dari semua orang Kristen yang ada di wilayah Yunani saat itu atau Makedonia, Akaya di zaman ketika Paulus menulis surat ini. Jadi berarti kita bisa bayangkan, seperti saya buat di prolog tadi, jemaat Tesalonika ini jemaat yang memang bukan saja besar katak dalam tempurung atau kenceng atau hebat di dalam, tapi juga hebat keluar. Karena dampaknya bukan cuma dirasakan oleh orang-orang Kristen di Tesalonika, bukan cuma dirasakan oleh orang-orang yang bukan Kristen di Tesalonika, tapi sudah sampai ke wilayah yang lebih luas lagi, yakni Makedonia, Akaya tadi. Iman mereka kepada Yesus itu benar-benar ditunjukkan luar biasa. Dan Bapak Ibu harus paham bahwa di zaman itu, di zaman Kristen ini, Kristen mula-mula ini, menyembah Tuhan yang adalah manusia itu out of the box, saudara. Itu extraordinary, sesuatu yang nggak lazim. Ya, misalnya, memang sudah ada penyembahan raja sebagai dianggap dewa ya. Itu sudah ada dalam zaman Yunani ya, ketika pasca Alexander Agung, semua raja-rajanya yang jadi penguasa di Mesir jadi Firaun, dan bahkan Firaun yang di zaman Perjanjian Lama itu pun memang kan sudah disembah sebagai layaknya dewa patungnya. Atau misalnya contoh di konkret itu adalah Nebukadnezar ya, Raja Babel itu juga membangun patung untuk disembah oleh rakyatnya. Tapi yang harus Bapak Ibu perhatikan bahwa setelah mereka mati, ya, Nebukadnezar mati, Firaun yang ketika hidup disembah rakyatnya itu mati, penyembahan kepada mereka selayaknya dewa itu berkurang dan akhirnya hilang dengan sendirinya. Jadi yang harus Bapak Ibu pahami bahwa di zaman dulu, kalau ada manusia yang disembah sebagai layaknya dewa atau Tuhan, itu mereka disembah ketika mereka masih hidup. Ya, itu yang saya pelajari dari literatur-literatur yang ada. Mungkin ada saja ya, di beberapa tempat tokohnya ini sudah mati dan masih disembah, masih dipuja, diagungkan. Tapi ya sedikit sekali, kalau saya lihat literaturnya itu tidak banyak, tapi mungkin ada saja ya. Tapi mayoritas yang saya pelajari dari literatur-literatur yang saya miliki, kalau ada raja besar muncul dan raja ini punya power yang luar biasa, dia memang akan disembah layaknya dewa oleh rakyatnya, layaknya Tuhan oleh rakyatnya, dibangun patung.
dan disembah, dihormati begitu rupa patung dari orang ini. Tapi setelah mati, ketika raja berikutnya muncul dengan kewibawaannya sendiri, maka tentu penyembahan kepada raja sebelumnya ini akan pudar, hilang. Sehingga yang saya mau katakan bahwa Kristen yang menyembah Yesus yang memang adalah manusia, ya, selain Tuhan yang kita imani. Kalau orang lain kan tidak mengimani itu adalah Tuhan, ya. Orang di luar Kristen memahami ya Yesus hanya manusia saja. Paling banter adalah nabi lah, begitu ya. Nah, menyembah manusia sebagai Tuhan ini sesuatu yang out of the box gitu, maksud saya tadi. Sesuatu yang nggak normal, yang nggak lazim, terlebih Yesus ketika konteks jemaat Tesalonika ini menjadi Kristen, Yesusnya kan sudah mati. Bahkan jemaat Tesalonika kan tidak tahu seperti apa wujudnya Yesus itu. Mukanya seperti apa, ya. Orangnya seperti apa, ya. Karena kalau kita mempelajari dari Alkitab, yang menginjil ke sana itu ya Paulus. Tidak ada informasi yang saya temukan ada rasul-rasul Tuhan lainnya yang menginjil sampai ke Tesalonika ini. Atau misalnya dicatat oleh Alkitab memang pergi ke Tesalonika. Ya. Mungkin saja mereka tidak ditulis Alkitab melayani ke sana, tapi kan itu masih praduga karena tidak ada bukti konkretnya. Ya. Yang saya tahu ke Tesalonika ini adalah salah satu kota yang pernah dilewati oleh Paulus dalam perjalanan misinya. Dan kita tahu bahwa Rasul Paulus menamakan dirinya rasul bagi orang tidak bersunat. Memang fokusnya kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Sehingga nggak heran dia pergi jauh keluar wilayah Yahudi, yakni ke wilayah Yunani, Eropa sekarang, Makedonia, Akaya, di mana ada kota Tesalonika di sana. Dan bagi orang-orang Yunani, orang-orang yang kita tahu punya filsafat tinggi, karena filsafat kan berasal dari Yunani, itu berubah iman, berubah pikiran dari tadinya berfilsafat, mempertanyakan sesuatu dengan kritis seperti filsafat-filsafat atau filsuf-filsuf yang mengajarkan ilmunya kepada mereka. Kemudian mereka akhirnya percaya kepada Yesus yang jelas-jelas diajarkan Paulus pernah hidup sebagai manusia dan mati di atas kayu salib menebus dosa kita dan disembah sekarang ini sebagai Tuhan. Ini sesuatu loncatan iman yang luar biasa. Ya, nangkep ya maksud saya ya. Nggak tahu Bapak Ibu pernah mendalami filsafat apa tidak gitu kan. Kalau kita mendalami filsafat, kalau kita tidak suka berfilosofi, tidak suka berkata-kata, tidak suka mengkritisi sesuatu, tidak suka berpikir yang tidak normal, filsafat itu ya tidak nikmat, tidak nyaman kita dalami. Saya menyukai tapi meskipun tidak mendalami, ya. Tapi biasanya orang-orang yang berfilsafat atau punya filsafat tinggi, senang filsafat, terus ketika dia bertobat, ya maka nggak heran orang-orang ini akan menjadi seorang teolog yang luar biasa dalam pengajaran maksud saya. Saya suka membaca beberapa buku filsafat tapi tidak mendalami. Karena memang ya tadi ya, filsafat itu kalau memang tidak dari dalam suka itu ya berat ya untuk kita ikuti ya. Pola pikirnya itu berat. Mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya simple kita bisa temukan jawaban tapi harus dipertanyakan lebih dalam lagi. Ya, itu memang sesuatu yang tidak disukai banyak orang ya. Jadi orang-orang Yunani, Makedonia, Akaya, orang-orang Kristen di Tesalonika yang tadinya diajar filsafat karena memang gudangnya atau kampungnya filsafat, ya. Terus akhirnya percaya kepada Tuhan yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus itu bagi saya loncatan iman yang luar biasa. Itu makanya mereka lebih radikal dalam banyak hal. Itu makanya jemaat Tesalonika lebih mempertanyakan hal-hal yang mungkin tidak ditanyakan di jemaat lain, misalnya di Efesus kah, jemaat di di Korintus kah ya. Karena itu tidak pernah mereka sampai ke sana. Filsafat mereka tidak tinggi lah kurang lebih. Jadi paham ya, kenapa jemaat Tesalonika ini atau surat Tesalonika ini surat yang isinya itu sesuatu yang kayaknya nggak senada dengan surat-surat Paulus di surat-surat lainnya, di kitab-kitab lainnya.
Yang saya mau katakan bahwa ya jemaat Tesalonika berdasarkan ayat-ayat Paulus ini luar biasa. Mereka antusias. Paulus bersaksi di ayat yang ke-9, mereka menerimanya dengan baik dan dia juga bisa mengajar dengan baik di Tesalonika sehingga orang-orang Kristen yang dipertobatkan Paulus di sana kemudian menjadi orang Kristen yang haus terus, ya, mendalami. Dan Bapak Ibu harus paham mereka dulu belum punya buku Alkitab seperti kita hari ini, ya. Ya, karena Alkitab kan baru ada dalam bentuk buku, ya. Kanon baru ada itu kan jauh nanti setelah zaman rasul-rasul ini. Jadi tentu keingintahuan mereka, penasaran mereka ya tentang kebenaran yang diajarkan Yesus itu tidak dipuaskan hanya dari misalnya keberadaan Paulus yang beberapa waktu lamanya di Tesalonika. Ya. Mungkin juga guru-guru Kristen, ahli-ahli kitab Perjanjian Baru yang datang kemudian setelah Paulus ke jemaat Tesalonika juga mungkin tidak mendalami atau tidak punya ilmu pemahaman tentang iman Kristennya sedalam Paulus. Sehingga akhirnya jemaat ini mempertanyakan hal-hal yang tidak dipahami oleh guru-guru yang ada saat itu. Dan ketika Paulus juga nanti menjawabnya dalam surat 1 Tesalonika, karena namanya surat ya, satu arah ya, tidak bisa tektok ya. Tektoknya lama gitu, nunggu feedback balik lagi yang suratnya dikirim zaman itu belum by email, by kurir ya. Pakai kuda dan lain sebagainya. Iya, kalau kudanya atau kurirnya selamat sampai ke tujuan, kalau mati di padang gurun maka surat itu tentu tidak sampai kepada Paulus. Sehingga ketika Paulus menulis surat ini, respon mereka juga out of the box. Nanti kita pelajari ya setelah kita masuk dalam surat 2 Tesalonika ya. Karena jemaat ini rupanya antusias luar biasa. Ini yang saya bisa dapatkan dari pasal 1. Kemudian kita langsung baca di pasal 2-nya, saudara ya. Pasal 1 cuma sampai 10 ayat, kita langsung baca pasal 2. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, ya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah, kami beroleh keberanian untuk memperoleh Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Ayat yang keempat, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah kepada kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, ini masih cerita Paulus ya, mengingatkan kepada jemaat Tesalonika tentang apa yang dia lakukan dulu di sana. Bahwa Paulus menceritakan bahwa pertemuan kita diawali dengan informasi yang kalian dapatkan bahwa kami dianiaya di Filipi. Karena di sana dianiaya maka kami ke tempat kalian. Jadi kalian tahu bahwa kami memang tidak diperlakukan baik di Filipi. Terus akhirnya
kami masuk ke wilayah kalian di mana kalian dulu adalah orang-orang yang tadi saya bilang ya, berfilsafat, ya tidak bisa menerima begitu saja, selalu berpikir dengan logika. Makanya di kalimat di ayat yang kedua, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada, ayat kedua ya, Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Jadi awal Paulus menginjili jemaat Tesalonika jelas berat. Ya, karena mereka pasti yang kuat dalam filsafat, kuat dengan logika ini mempertanyakan ya. Bagaimana mungkin kok dewa itu manusia? Dan bagaimana mungkin kok dewa itu bisa mati? Bagaimana mungkin kok kemudian mati dan bisa bangkit dan lain sebagainya? Tentu banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja dipertanyakan di jemaat lain, tapi tidak sekritis orang-orang yang memang terbiasa berpikir dengan logika dan berfilsafat. Kalau saudara sudah pernah berdialog, pernah berdiskusi dengan orang-orang yang memang logikanya tajam, dan kemudian juga suka dengan filsafat, maka Bapak Ibu pasti tahu rasanya ya, bahwa yang sebenarnya mudah itu dipikirkan terlalu dalam oleh mereka, sehingga di mata mereka jadi sulit. Ya, sehingga ketika kita berdiskusi sometimes ya dengan orang-orang yang pakai logika tinggi dan juga berfilsafat tinggi, ini kadang-kadang nggak nyambung. Dan itu saya rasakan sekarang ya, ketika seperti saya bilang, saya selalu mengatakan bahwa iman dan logika itu tidak bisa berseberangan, karena logika atau akal budi itu Tuhan yang berikan kepada manusia dengan satu purpose, dengan satu tujuan tentunya. Salah satu yang utama supaya manusia bisa mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar gitu. Jadi saya sekarang membaca Alkitab kan pakai logika juga selain dengan iman tentunya. Kalau soal iman, saya yakin iman saya sudah cukup kuat untuk berpegang tentang doktrin dasar dari Kristen, soal Yesus dan soal akhir zaman dan dunia orang mati. Saya percaya Yesus adalah Tuhan Juru Selamat yang hidup. Saya percaya Yesus datang dari Bapa, Putra Allah. Dialah yang menciptakan segala-galanya. Dialah Sang Firman yang hidup itu. Dia menjadi manusia, mati di atas kayu salib. Dia naik ke surga setelah bangkit, dan dia mempersiapkan tempat bagi kita supaya nanti kita dibawanya. Yang mati dibangkitkan, kita yang hidup diubahkan menjadi tubuh surgawi, dan kita akan bersama dengan dia nanti di Yerusalem baru. Soal dasar itu saya sudah cukup kuat ya. Dan saya mulai membaca, membagikan kepada saudara lewat khotbah di hari Minggu, lewat program-program di Deep Talk with Pase ini, juga di Living in Wisdom, topik-topik yang saya mengajar saudara bukan cuma by faith, bukan cuma dengan iman, tapi dengan logika. Dan karena pakai logika, maka ukuran saya hanya Alkitab. Sebab kalau saya pakai logika dan ukurannya atau buku pegangannya itu banyak lainnya, ya seperti banyak teman-teman, saudara-saudara mungkin, Bapak Ibu mungkin yang mengikuti program Deep Talk with Pase dan juga mengikuti Living in Wisdom, Bapak Ibu bisa lihat kolom diskusi saya, tektokan saya dengan beberapa orang di kolom komentar. Ya. Kalau saya, dalam pengajaran saya hanya memegang Alkitab. Nggak di buku-buku lain, bukan juga budaya dari luar Alkitab. Termasuk budaya di Timur Tengah dan Aram dan sekitarnya. Jadi, pegangan saya itu, karena pegangan saya hanya Alkitab, sola scriptura hanya satu firman, hanya satu buku, Alkitab, maka ya saya hanya membangun pengajaran saya dari sini. Tidak dengan apapun yang di luar Alkitab. Kayak ketika kemarin saya bikin program soal raksasa ya, menyinggung soal air bah. Ada yang berkomentar bahwa air bah itu ya hanya terjadi di wilayahnya Nuh saja, di wilayah dunia lain tidak air bah ya, tidak banjir. Terbukti ada orang-orang di Kepulauan Solomon yang sudah hidup berpuluh-puluh ribu tahun yang lalu, berarti hidup selamat dari air bah. Ya, entah dapat dari sumber dari mana dia gitu ya. Terus mengatakan juga ada banyak manusia selain keturunan Adam di dunia ini. Saya juga nggak tahu ya, tentunya pasti bukan dari Alkitab sumbernya. Nah, kalau saya tidak langsung menyalahkan benar atau salahnya ya, karena benar dan salah itu kan tergantung bagaimana kita membangun pemahaman kita, dari literatur mana, dari dasar ilmu apa kita membangun pemahaman kita, kan begitu.
Saya bilang saya membangunnya, pemahaman saya, pemahaman iman yang saya ajarkan di gereja dan dimanapun saya berada sebagai pelayan Tuhan, hanya Alkitab. Jadi kalau ada orang memakai budaya lain, memakai kitab suci lain, memakai buku-buku lain di luar Alkitab, sehingga akhirnya mereka punya pemahaman tentang air bah contohnya, sehingga berbeda dengan pemahaman saya, ya pasti sesuatu yang lumrah itu. Karena kita punya input yang berbeda. Saya menginput hanya dari Alkitab, beberapa orang menginput soal air bah dari sumber-sumber lain, ya. Sehingga otomatis kalau inputannya atau sumber ilmunya beda, sumber informasinya beda, maka pasti outputnya, ya, hasil yang nanti keluar dari mulut kita, dari pemahaman yang ada di otak kita tentang kasus itu, pasti berbeda, kan begitu. Makanya misalnya kalau kita di pengadilan, ya yang dipakai hanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia. Kita nggak pakai misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun sama-sama hukum pidana dari Malaysia gitu. Kerajaan Malaysia, Kerajaan Brunei, atau Singapura. Nggak bisa gitu, karena meskipun sama-sama hukum pidana, tapi kan beda pasti isinya. Meskipun mungkin ada benang merahnya, karena kalau bicara mengenai hukum pidana tentu ada ukuran internasionalnya, ya, sehingga ada patokan. Tapi kan detil-detilnya ya sesuai dengan konteks budaya, alam pikir, dan juga dari orang-orang yang membuat aturan itu dan dijadikan aturan sebagai aturan sebuah negeri. Maka pasti saya yakin Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dan beberapa negara tetangga itu pasti berbeda. Jadi ketika nanti di pengadilan pengacara pakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Singapura dan hakim pegangannya dari KUHP Republik Indonesia, ya pasti nggak nyambung, saudara. Pasti berantem. Dan berantem itu arti nggak bisa ketemu titik temu. Kenapa? Sumbernya berbeda. Nah makanya saya selalu mengatakan sumbernya dari mana. Oh ada kan Pak kebenaran di tempat lain. Kan Alkitab nggak mencatat semuanya. Iya, Alkitab tidak mencatat semuanya. Justru karena Alkitab tidak mencatat semuanya, maka ya kita hanya pegang Alkitab. Kalau yang tidak dicatat Alkitab, tidak dijelaskan Alkitab, kalau kita menafsirkannya sumbernya masih dari Alkitab, sah-sah saja. Tapi kalau kita membangun sebuah pengajaran Kristen, yang Kristen mengakui bahwa firman Tuhan itu adalah Alkitab, kitab sucinya adalah kitab, sedangkan kita sebagai pengkhotbah Kristen memakai literatur lain, buku-buku lain di luar Alkitab, ini nggak nyambung. Nggak nyambung. Meskipun sepertinya mendukung, makanya saya termasuk pendeta yang tidak suka atau tidak setuju mengajarkan tentang Kristen misalnya dari Al-Quran. Ya, di Al-Quran itu juga ada cerita soal Yesus. Bahasa mereka tuh Isa Al-Masih. Tapi saya nggak pernah memakai itu, meskipun cerita-cerita mereka soal Isa Al-Masih mungkin lebih bombastis daripada apa yang dikatakan di Alkitab. Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus melakukan mujizat ketika dia masih kecil. Bukan berarti Yesus tidak melakukan mujizat ya, tapi tidak dicatat oleh Alkitab. Apa mujizat Yesus yang dilakukan ketika dia masih kanak-kanak? Nggak dicatat. Tapi di kitab suci mereka dicatat Yesus ketika masih kecil bermain tanah liat, terus dari tanah liat itu dia bentuk seperti kayak burung gitu ya. Terus Yesus anak-anak ini menghembuskan meniup gitu dan burung itu bisa hidup dan terbang. Itu kan cerita yang sangat wow begitu ya. Tapi karena Alkitab nggak ngomong apa-apa, saya nggak pernah pakai itu. Ya, saya tahu apa saja yang dilakukan Yesus di kitab suci lainnya, ya. Tapi saya nggak pernah pakai itu. Karena tadi kalau saya pakai, maka saya mengakui itu kebenaran. Dan berarti kalau ada buku lain yang saya akui kebenaran, maka buku lain itu tentu semuanya bersifat kebenaran, kan? Bagi saya kebenaran hanya Alkitab. Jadi kalau kita berdiskusi, kalau kita berdebat, dan saudara misalnya mengkritisi pandangan saya, dan menggunakan literatur lain, ya saudara silahkan saja, sah-sah saja. Ya tapi jelas tentu kalau kita berdiskusi dengan cara pikir seperti itu ya nggak akan nyambung. Makanya beberapa orang yang saya tahu akhirnya, oh orang ini memakai literatur lain di luar Alkitab, ya saya diemin. Sebab kalau saya lanjutin ya sama tadi, nggak akan nyambung. Kecuali orang tersebut memakai ayat-ayat firman Tuhan. Ayat di Alkitab. Nah, kalau sumbernya masih Alkitab, kita bisa berdiskusi. Mungkin saja kita tetap akan terus berbeda, tapi berarti berbeda penafsiran. Ya. Hanya sebatas itu, dan itu sah-sah saja.
Tapi kalau pakai literatur lain pasti bukan saja berbeda tafsiran, ya pasti berbeda lah karena sumbernya berbeda. Ya, nangkep ya saudara ya. Jadi kalau saudara ya sepaham dengan saya ya bahwa Alkitab itu adalah buku kebenaran dan hanya Alkitab yang menceritakan soal kebenaran, ya saudara cocok dengan saya. Tapi kalau misalnya saudara mau belajar dari banyak buku lainnya, kitab suci lainnya, sumber lainnya, dan itu akan kau akui sebagai kebenaran, ya mungkin tidak akan cocok dengan saya. Oh, Pak Seno berarti besar katak dalam tempurung dong. Enggak, saya baca buku-buku itu. Ya. Bapak Ibu mana mungkin nggak tahu kitab Yobel itu apa. Bapak Ibu mungkin nggak tahu kitab Henok itu apa. Kitab Henok aja baru bombastis 10 tahun belakangan ini. Tapi saya sudah baca itu sejak tahun 1990-an. Saudara. Kitab Henok bahkan sebelum saya jadi pengkhotbah. Karena saya memang tertarik soal akhir zaman. Di situ ceritakan siapa saja malaikat-malaikat yang kawin-mengawinkan dengan manusia. Di situ diceritakan tentang bagaimana nama-nama malaikat secara spesifik. Tapi kan kitab Henok itu bukan Alkitab. Ya. Dan bahkan orang Yahudi juga tidak menempatkannya sejajar dengan kitab-kitab Perjanjian Lama. Ya. Ada rabai-rabai Yahudi yang mengajarkan tafsiran mereka berdasarkan juga buku Henok. Tapi nggak semuanya. Ya. Tetap ukuran utamanya adalah yang kanon, yakni apa? Perjanjian Lama yang ada di buku Alkitab kita ini. Saya baca, paling tidak menambah wawasan saya, ya. Tapi ya tidak akan saya pakai apapun, ya. Makanya saya nggak pernah mengatakan kepada saudara kan ada malaikat yang lain, ya. Uriel misalnya, ya. Meskipun itu ada di kitab Deuterokanonika, ya, di kitab Tobit, ya. Karena di Alkitab saya, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, malaikat yang disebut namanya secara spesifik cuma 2, Mikael dan Gabriel. Bahkan nanti Bapak Ibu besok hari Sabtu ya, saya bikin program di Living in Wisdom. Lucifer itu bukan nama malaikat, saudara. Ya, bahkan bukan nama Satan. Ya, bagi saya ini kesalahan dari penafsiran orang-orang Kristen yang tidak mengerti begitu dalam Perjanjian Lama. Ya, ini dimulai dari sekitar abad kedua, abad ketiga, abad keempat, di mana kekristenan itu pusatnya di Barat, di Roma, sehingga akar PL Yahudi ya itu tidak kuat dan mereka akhirnya misleading lah, ya, salah pengertian, salah menafsirkan. Dan dampaknya sampai sekarang sehingga orang Kristen hari ini masih percaya bahwa nama Satan itu Lucifer dan Lucifer itu adalah nama Satan. Bahkan ada yang berkata Lucifer itu adalah kerubim, Lucifer itu adalah serafim. Itu sesuatu yang sama sekali nggak ada sumber apapun di Alkitab kita. Sama sekali, saudara. Ya, saudara ikuti nanti apa yang saya sampaikan di hari Sabtu dalam Living in Wisdom. Dan minggu depan saya akan mendalami soal dunia roh ya, alam roh. Tentang Satan. Satan saja, saudara. Saya yakin banyak orang Kristen gagap menjelaskan Satan itu siapa. Sebab dalam Alkitab LAI, ya, itu banyak kekurang tepatan atau ketidakkonsistenan dalam menerjemahkan kata Satan itu. Sehingga akhirnya orang Kristen Indonesia itu bingung membedakan apa bedanya roh jahat, apa bedanya iblis, apa bedanya setan, apa bedanya Satan. Coba saya tanya sama saudara. Satan, S-A-T-A-N. Apa bedanya dengan S-E-T-A-N? Satan dengan setan. Bedanya apa? Oh Pak, itu cuma beda ngomong. Oh enggak, itu beda tulisan. Ya. Lalu setan bedanya dengan iblis apa? Iblis bedanya dengan roh-roh jahat apa? Nah ini banyak tidak dipahami. Bahkan level teolog atau orang yang punya gelar sarjana teologi, master teologi pun mungkin belum bisa menjelaskan ini karena memang mungkin tidak mendalami ini. Ya. Dan saya akan bagikan kepada saudara supaya saudara tuh tahu ya, mana yang benar menurut Alkitab, bukan menurut pengajaran pendeta, gereja, atau buku-buku yang pernah ada. Karena bisa jadi mereka memahami itu dari Alkitab dan Alkitab yang dipakai adalah Alkitab terjemahan. Udah. Kalau udah pakai Alkitab terjemahan, nggak mengukur atau nggak melihat dari bahasa aslinya, misleading atau salah memahami, salah penafsiran itu menjadi sesuatu yang
akan cukup berdampak ya dalam pemahaman iman kita. Nah, yang saya katakan bahwa di dalam surat Tesalonika ini Paulus mengenalkan dirinya kembali. Dia bahkan mengatakan di dalam ayat yang keempat, ayat yang kelima ya, bahwa dia itu nggak mengambil kesempatan dari jemaat Tesalonika. Jadi dia bahkan menghidupi dirinya sendiri. Kalau kita baca tadi di ayat mana ya? Oh, sebentar. Oh nih, di ayat yang ke-9. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Jadi Paulus kembali mengingatkan bahwa tujuan awalnya ketika menginjil di Tesalonika itu bukan untuk mencari uang atau untuk hidup nyaman. Meskipun itu sah-sah saja, karena kalau kita baca di ayatnya, karena kami adalah rasul-rasulnya Kristus. Jadi intinya tuh Paulus ingin mengatakan bahwa tidak salah kalau rasul hamba Tuhan itu diberkati oleh jemaat. Tapi Paulus mengatakan, aku nggak begitu gitu loh. Aku kerja siang malam. Aku banting tulang untuk menghidupi diriku sendiri. Dan bahkan di tengah waktu yang tersisa itu, kami masih mengajar kalian tentang iman Kristen. Ini mungkin yang akhirnya berdampak, plan Paulus itu luar biasa, karena Paulus memang tidak berharap terlalu banyak kepada manusia. Meskipun itu haknya dia dan tidak salah. Ya ini pembelajaran juga buat hamba-hamba Tuhan hari ini seperti saya misalnya, yang jujur hidup dari melayani Tuhan. Ya. Dengan kita memahami stylenya Paulus, mestinya kita sebagai seorang yang full melayani Tuhan, hidup ya, bahasa kasarnya makan, minum, pakai itu dari berkat yang Tuhan percayakan kepada gereja lewat persembahan jemaat. Itu menjadi orang yang benar-benar bisa mengelola keuangannya dengan baik. Bukan untuk yang pesta pora, kedagingan. Meskipun itu sih nggak salah juga ya. Nggak salah juga. Kalau bagi saya ya, silahkan saja. Kalau ada pendeta yang ya hidupnya selalu branded gitu ya, pakai baju branded, pakai sepatu branded, selalu menampilkan sesemua yang wah-wah, mobil yang kelas atas, rumah di perumahan paling elit, terus juga bajunya semuanya yang bermerek mahal, ya sah-sah saja, silakan sajalah. Cuma mestinya ya belajar dari Paulus ini. Ya. Kalau itu dilakukan karena memang punya bisnis selain melayani Tuhan, punya kantor, punya pabrik ya, terus juga punya kerjaan lain di mana gajinya besar, ya nggak apa-apa. Seperti Paulus berarti kan. Tapi kalau misalnya itu benar-benar dari berkat yang Tuhan percayakan kepada gereja yang digembalakannya, ya kalau saya sih nggak sampai hati ya, dalam artian nggak akan pernah begitu gitu. Ya, karena tadi belajar dari Paulus saja yang mestinya berhak untuk mendapatkan kemewahan, karena semua gereja, saya selalu berkata, semua gereja di Perjanjian Baru sebutkan yang tidak dipengaruhi oleh Paulus. Sebutkan. Karena dia satu-satunya rasul yang berjalan dari Yerusalem ya ke wilayah Syria, ke wilayah Asia Kecil, sampai ke Eropa, sampai ke Roma. Muter lagi. 3 kali kan dia melakukan perjalanan misinya. Rasul-rasul lain mana ada yang begitu. Ya. Tapi ya tadi, ya dia mestinya tinggal telepon aja jemaat Korintus. Aduh, tolong sampein dong kepada jemaat dong, aku butuh kuda nih. Kirimin uang ya. Supaya aku nggak capek, kakiku udah kapalan. Kuda, dan supaya bisa beli kereta juga. Bisa kalau dia mau, tapi dia tidak lakukan itu. Sehari-hari dia bekerja membuat tenda, itu kesaksian dia. Dan di tengah dia menghidupi dirinya sendiri supaya tidak menyusahkan jemaat, bahkan bisa bantu jemaat, dia tetap mengajar.
Nah, mestinya semua pendeta yang full timer seperti saya, dan ini yang saya lakukan, ya tahu diri lah begitu. Ya, kalau persembahan yang diterima gereja besar, ya ini bukan untuk senang-senang diri, tapi untuk mengembangkan pelayanan, untuk melayani lebih lagi, memberkati banyak orang lagi, dan lain sebagainya. Ya, kita mesti tahu posisi kita masing-masing, saudara, supaya kita tidak dianggap oleh Tuhan mencari keuntungan, melayani tapi mencari keuntungan untuk diri sendiri. Dan ini yang ditujukan oleh Paulus lewat pasal pertama dan juga pasal kedua yang kita baca tadi. Ayat-ayat terakhir di pasal 2, sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah, yang bekerja juga di antara kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar kami telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malah lebih dari sekali. Tapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kebanggaan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ya, ini hatinya Paulus yang kita baca dari pasal 2 ayat 13 dan seterusnya ini, bahwa dia sebenarnya berkeinginan untuk mengunjungi jemaat-jemaat yang pernah dia datangi dan dia rintis menjadi sebuah gereja atau sekumpulan orang percaya, komunitas orang percaya. Cuma selalu kalau kita baca, iblis menghalangi. Iblis menghalangi itu bukan berarti ada setan yang menghalangi, ya. Tapi maksudnya ada banyak hal yang terjadi, ya. Entah itu dari manusia kah, entah itu menyerang dirinya. Kita tahu Paulus punya kelemahan fisik, ya. Juga dari situasi-situasi yang lainnya, ya. Keinginan itu tidak bisa semuanya dipenuhi. Itu yang saya pelajari dari Paulus. Bermimpi boleh, tapi ketika memang tidak bisa terlaksana, ya bukan berarti jadi putus asa. Ya mestinya mencari cara supaya mimpi itu bisa terrealisasi meskipun tidak seperti yang kita harapkan terjadi. Paulus kan ingin mengunjungi kembali jemaat Tesalonika dari ayat-ayat tadi. Cuma iblis menghalangi. Maka yang dia kerjakan apa? Dia tidak putus asa, dia tulis surat. Sehingga meskipun badannya tidak sampai ke Tesalonika kembali, tapi tulisan buah pikirnya, isi hatinya bisa dia sharingkan kepada jemaat Tesalonika. Ini yang sebenarnya saya kerjakan hari-hari ini juga, ya. Ini yang saya mengajak saudara juga menggunakan sosial media saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahwa saudara mungkin tidak bisa bertemu dengan orang-orang lain secara langsung. Saya tidak bisa menjumpai saudara secara langsung. Tapi lewat program-program yang sekarang ini bisa di-sharingkan lewat sosial media, bukankah sama saja sebenarnya saya mengunjungi saudara lewat pengajaran langsung? Cuma bedanya kita tidak bisa bersentuhan secara fisik. Ya. Dan di hari-hari ke depan, ya, saya akan terus membuat modifikasi, ya, penambahan, ya, sehingga program-program sosial media ini semakin berdampak bagi banyak orang. Ya, kalau khotbah lewat YouTube itu banyak orang bilang, nggak dapet, auranya belum dapet, nggak asik lah, enakan langsung datang ke gereja. Ya, nggak apa-apa. Saya tidak akan buat akhirnya YouTube saya matikan, enggak. Karena memang saat ini masih bisa masanya saudara datang ke gereja dengan mudahnya. Tapi kalau 2 tahun kebelakangan ini kan kita tahu gara-gara COVID ini, ya, bagaimana situasi kita sehingga nggak bisa beribadah. Apakah di kemudian hari itu tidak akan seperti itu? Terlebih kalau kita mempercayai antikris nanti akan muncul dan situasi akan berbalik dengan cepatnya.
sehingga nanti orang akan kesulitan beribadah kepada Tuhan di gereja. Ya, mungkin dengan model YouTube seperti ini, dengan sosial media yang tidak bisa mudah untuk dibatasi, ya, ini menjadi solusi, kan? Dan ya, saya senang kemarin di zaman COVID ada banyak gereja bikin acara-acara, program-program di YouTube. Tapi sedihnya saya ketika gereja sudah mulai terbuka, saya tahu beberapa gereja sudah tidak lagi membuat program-program itu. Masih, tapi tinggal live streaming ibadah hari Minggu saja. Tapi program-program harian mereka yang mereka kemarin pernah lakukan di studio mereka, di dalam benar-benar di-setting, direkam khusus untuk di-sharingkan di YouTube, di Zoom, ya itu nggak dilakukan lagi. Padahal, ya COVID boleh lewat, saudara. Tapi situasi yang lebih parah daripada COVID yang membuat lockdown kita nantinya ke depan, itu bisa saja terjadi bukan karena COVID. Saya tidak menyumpahi, cuma saya mempercayai dan mendalami Alkitab, khususnya nubuatan perjanjian lama, maka hari mendekati akhir zaman, hari yang semakin susah. Nggak perlu dijelaskan ada gempa bumi, ada gunung berapi, ada perang di mana-mana. Alkitab sudah ngomong itu. Dan kita harus siap menghadapi itu. Nah, Bapak Ibu, sama-sama kita belajar ya untuk bersukacita, ya, untuk terus melakukan apa yang bisa kita lakukan. Paulus sudah mengajarkannya kepada kita. Ya, menderita bagi Yesus itu memang harus menjadi bagian kita. Ya, menderita tuh nggak harus kayak pikul salib, seperti mati-matian begitu, saudara. Ya, cuma misalnya kayak, maafkan saya selalu pakai contoh diri saya sendiri. Ya kayak hari ini saya menyiapkan waktu, ini kan tidak live, ini kan direkam. Di malam hari, ya di tengah saya mestinya ngobrol-ngobrol di ranjang, di kamar sama anak-anak istri, ya sambil waktu sejam, 2 jam kadang-kadang untuk keluar kamar, rekaman dulu gitu ya, agar bisa ditayangkan di beberapa hari ke depan. Dan baru masuk ke kamar, dan sehingga waktu yang ngobrol yang bisa 1 jam 2 jam tadinya, 3 jam tadinya, paling tinggal 1 jam, lalu anak-anak harus tidur karena besok sekolah. Ya, ini kan kalau boleh dibilang ini sebenarnya penderitaan juga, meskipun tidak bisa dibayangkan seperti Yesus yang menderita di atas kayu salib, tapi harus adalah bagian diri kita yang kita tanggalkan gitu. Ego kita yang kita harus tanggalkan gitu. Dengan saya bikin program ini setiap hari, saya tayang, berarti kan ada waktu-waktu yang saya nggak bisa bebas. Ya. Sehingga saya juga mungkin akan kesulitan untuk menerima telepon saudara mungkin kalau yang menghubungi saya, atau langsung menjawab WhatsApp saudara. Ada banyak orang yang WhatsApp saya ketika saya rekaman. Habis selesai rekaman, saya masuk ke kamar untuk ngobrol dulu dengan keluarga dong. Ya. Setelah ngobrol, anak-anak tidur, saya mungkin capek, saya langsung tidur, sehingga WhatsApp itu baru saya baca, terbaca esok harinya. Ya itu konsekuensi, saudara. Ya. Sehingga mungkin beberapa saudara bilang, Pak Seno saya sombong, pasti sombong, WhatsAppnya kemarin balasnya baru besoknya. Ya silahkan saja saudara bisa berpendapat seperti itu. Tapi saudara kan setelah saya jelaskan ngerti konteksnya gitu. Ya, kadang siang juga saya tidak megang handphone, saya bikin materi. Untuk living in wisdom, saudara kan saya harus mendalami Alkitab lagi. Meskipun itu ada di otak saya, kan harus saya tuangkan. Saya harus bikin slide-slide-nya seperti PowerPoint via aplikasi Canva itu, saudara. Kan saya harus bikin, itu kan yang buat saya semuanya. Saya nggak punya tim, saudara. Ya. Saya bikin, kalau ngomongin dinosaurus, saya cari gambar dinosaurusnya dulu. Saya setting fontnya supaya bagus tampilannya. Ya. Saya siapin itu. Sehingga memang saya tidak pelayanan di gereja, tidak khotbah, tapi ya hari-hari saya pakai untuk itu. Dan itu yang dikerjakan Paulus. Dan saya mengajak kita semuanya ya harus menderita bagi Tuhan. Ya. Dan Paulus tadi bahasanya keren, apa yang meskipun jauh di mata tapi dekat di hati. Ternyata saya baru paham juga itu kalimatnya Paulus yang sudah ada 2000 tahun yang lalu, saudara ya. Mana tadi kalimatnya tuh? Ya, kalimatnya ini ayat 17. Tapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tapi tidak jauh di hati. Ya.
Ini kan gombalan banyak orang kalau lagi bercinta, saudara ya, sedang pacaran di zaman tahun 70-an kan begitu kalau surat. Ya, kamu meskipun jauh di mata, tapi dekat di hati. Ya, anak-anak zaman kekinian aja yang nggak ngerti nih ya istilah-istilah seperti ini ya. Karena ya nggak mungkin sekarang jauh di mata kan. Ya tinggal buka handphone, video call WhatsApp ya langsung kelihatan. Ya, zaman dulu kan nggak ada gitu ya. Jauh di mata tuh bener-bener nggak bisa ngelihat ya. Cuman di hati ya deket karena namanya selalu terukir di hati dan kita sebut dalam setiap doa supaya semakin didekatkan. Jadi kita belajar dari Paulus luar biasa dan Paulus meskipun berkali-kali dicegah iblis tapi tidak membuatnya patah arang. Bapak Ibu juga bagaimana? Ketika dalam usaha, dalam pelayanan kita sepertinya dihambat oleh iblis, jangan berhenti. Kita oke mungkin dihambat, berhenti sebentar oke. Bernafas dalam dulu, berpikir panjang lagi, refleksi diri, kemudian tanyakan kepada Tuhan. Itu yang terjadi atas saya beberapa tahun yang lalu ketika saya tiba-tiba nggak boleh lagi melayani di sebuah gereja besar dengan tanpa alasan satupun yang terucap dari mereka. Meskipun saya akhirnya tahu, tapi tidak dari sumber aslinya. Saya diberhentikan begitu saja. Ya. Sampai hari ini, nggak ada informasi resmi tertulis salah saya apa, kenapa saya tidak boleh melayani lagi, dan lain sebagainya. Nggak ada. Saya dapatkan dari orang-orang lain, di mana mereka bukan saya cari tahu, tapi mereka yang memberitahu sendiri. Saya berhenti. Ketika peristiwa itu saya berhenti. 3 bulan saya berdiam diri, saya berdoa, saya berpuasa. Narik nafas, introspeksi diri, salah saya di mana? Ketika saya ingat-ingat, terus saya dapat informasi, lah ini bukan salah saya. Ini adalah permainan politik dari orang-orang jahat di gereja. Yang nggak suka mungkin dengan saya dan akhirnya memfitnah saya. Terus bagi saya, saya nggak salah nih. Nggak, saya temukan meskipun sudah ngaca kesalahan saya. Nah, saya harus melangkah lagi. Maka saya mulai melayani lagi. Jadilah The Way, perintisan sebuah komunitas gereja baru yang benar-benar mengandalkan Tuhan, dan sudah 8 tahun nanti. Di bulan Juli akhir Agustus kita akan merayakan hari jadi kita yang ke-8. Dan bagaimana saudara? Saya berharap ada pun masalah, rintangan, halangan, cobaan seberat apapun tidak membuat saudara putus asa. Mungkin datangnya dari iblis, tapi belajar di Paulus di ayat-ayat terakhir tadi, ya harus ada solusinya. Paulus dicegah iblis, nggak bisa ke jemaat Tesalonika, mengunjungi mereka langsung secara badani. Tapi akhirnya dengan Roh Kudus, dia bisa menuliskan surat ini. Sehingga jemaat Tesalonika, meskipun tidak bertemu dengan dirinya, akhirnya mendapatkan pengajaran yang dipertanyakan mereka kepada Paulus. Semoga Bapak Ibu terus dalam hikmat Tuhan, dalam kuasa Tuhan, sehingga Bapak Ibu juga bisa menemukan solusi dari masalah yang kau hadapi hari-hari ini. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sekian Bapak Ibu ya. Kita selesaikan di malam hari ini pembukaan tadarusan Alkitab dari surat Tesalonika pasal 1 pasal 2, dan kita lanjutkan di hari Senin mendatang pasal 3-nya ya. Dan saya percaya di pasal-pasal berikutnya topiknya akan lebih hangat lagi. Dan Sabtu besok seperti saya bilang tadi, saya sedang mempersiapkan untuk ditampilkan di channel ini, di program Living in Wisdom, apa yang saya pahami sekarang soal Lucifer. Dan saya ingin Bapak Ibu mendengarkannya, mengikutinya, dan setelah mengikuti coba didalami lagi, bertanya sama Tuhan ya. Sebab selalu saya mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan kepada saudara itu bentuknya penafsiran. Ya, saya tidak berkata ini adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang saya pakai dalam durasi 1 jam hanya beberapa ayat saja.
Dan selebihnya saya sedang menafsirkan. Dan saya tidak malu mengakui bahwa ini adalah tafsiran. Ya. Tapi saya menafsirkan dengan bertanggung jawab. Karena seperti saya bilang berulang-ulang, saya hanya menafsirkan kebenaran dari Alkitab. Dan saya sudah menggumuli apakah ada ayat-ayat di Alkitab lain yang bertentangan dengan apa yang saya tafsirkan. Dan saya yakin saya mengajarkan sesuatu tidak berbenturan dengan ayat-ayat manapun di dalam Alkitab. Karena saya sudah membaca Kejadian sampai Wahyu, itu kenapa saya mengajak saudara dalam tadarus ini membaca Alkitab dengan sungguh, supaya saudara bisa memahami seluruh kebenaran yang dalam Alkitab ini. Sehingga kita menjadi jemaat Kristen yang dewasa dalam berpikir dan akhirnya beriman dengan benar. Semoga itu terjadi atas saudara. Dan itu harapan saya lewat program ini. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah bantu kami memulai tadarusan Alkitab di 1 dan 2 Tesalonika yang kami mulai hari ini. Kami percaya Tuhan tolong kami sehingga pengajaran-Mu lewat Paulus kepada Tesalonika dapat kami pahami di hari-hari ini. Sehingga di akhir zaman ini kami menjadi orang Kristen yang lebih hikmat, lebih bijak, lebih cerdik. Sehingga kami bisa melewatinya nanti kalau Tuhan izinkan dengan excellent. Jangan satupun kami yang Kau lalui. Sekali lagi di malam hari ini, Yesus Kristus adalah Tuhan kami yang hidup, Juru Selamat kami satu-satunya. Dan ampuni dosa kami. Kami percaya dosa kami sudah Kau ampuni di atas kayu salib, dan kami mohon kalau ada dosa yang tidak sengaja kami lakukan, yang sengaja kami lakukan, yang belum kami akui di hadapan Tuhan, hari ini kami akui. Ampuni kami Tuhan. Ampuni salah kami. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Terpujilah nama Yesus. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Dan God bless you all.